Langit hidupku tak selalu cerah dan tak berawan. Kadang gelap membayang, badai pun datang. Namun di balik hujan nampak pelangi yang indah, penghiburan Tuhanku datang. Jalan hidupku tak selalu rata, tiada rintangan. Kadang lembah yang curam hadang di depan. Namun kasih Tuhanku tetap selalu sertaku. Dia beriku kekuatan sepanjang langkahku. Ku percaya kesetiaanmu di kelam kabut hidupku. Bagai burung raja wali di kepakmu, ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Bagai burung raja wali di kepakmu, ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Jalan hidupku tak selalu rata, tiada rintangan. Kadang lembah yang curam hadang di depan. Namun kasih Tuhanku tetap selalu sertaku. Dia beriku kekuatan sepanjang langkahku. Ku percaya kesetiaan-Mu di kelam kabut hidupku. Bagai burung raja wali di kepakmu, ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Bagai burung raja
besar. Sanctuary, halo. Seneng deh bisa ketemu walaupun lewat Zoom. Nah, sebelum gue lanjutin pemberitaan firman Tuhannya, ayo kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa dulu. Kami sambut kebenaran-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beberapa waktu yang lalu gue dihubungin dan diminta untuk jelasin suatu topik yang asik sih, tapi nanti gue jelasinnya mungkin rada ribet. So, follow me ya. Topik yang diminta untuk dijelasin ke gue adalah mengenai spirit atau semangat Israel dalam mengikut Tuhan. Nah, topik ini gue kasih judul. Judulnya begini. I love him regardless. Ya, I love him regardless. Singkatnya, kalau gue mau bikin rangkuman di awal, spirit Israel waktu mereka mengikut Tuhan, itu naik dan turun. Ada waktunya bagus, ada waktunya kurang bagus. Bahkan murid-murid juga ada waktunya bagus dan ada waktunya kurang bagus. Bagus ketika mereka sadar bahwa ikut Tuhan itu nggak boleh dengan alasan-alasan yang sangat egoistik. Waktu orang mengikut Tuhan, alasannya haruslah kepada kecintaan kepada Tuhan. Ya, jadi bagus ketika mereka sadar bahwa ikut Tuhan itu nggak boleh egois. Jelek adalah ketika mereka sangat egois. Oke, gue lanjutin ya. Bagaimana sih mau egois? Karena sebetulnya ikut Tuhan, bahkan gini deh, bahkan Alkitab, the whole Alkitab, keseluruhan Alkitab itu sebetulnya adalah suatu love story, suatu cerita cinta. Bahkan Alkitab itu dikenal sebagai buku yang disebut dengan the greatest love story ever told. Ini adalah suatu kisah cinta yang luar biasa keren, yang nggak pernah ada sebelumnya, gitu ya. Nah, kalau Alkitab itu adalah suatu greatest love story ever told, terus pertanyaannya adalah siapa pemerannya? Ini problemnya. Seringkali waktu kita baca Alkitab, kita atau banyak orang mikir bahwa pemerannya adalah tokoh-tokoh yang ditulis dalam Alkitab itu, mulai dari Abraham, Musa, habis itu Esther, Daud, Salomo, dan lain-lain, sampai nanti Tuhan Yesus sendiri dan murid-murid. Banyak orang yang waktu baca Alkitab itu nempatin Alkitab jadi suatu cerita gitu. Ini cerita. Pembacanya adalah orang luar. Jadi orang mikirnya gitu. Alkitab adalah suatu cerita, kita sebagai pembaca tuh orang luar. Seperti waktu kita lihat lukisan di belakang ini. Kita ngeliat, oh lukisannya keren ya, bagus ya. Tapi kita nempatin posisi kita di luar gambar itu. Gitu. Padahal sebagai suatu love story, pemerannya itu bukan cuma mereka yang namanya tertulis dalam Alkitab. Sebagai suatu love story, pemerannya tuh termasuk kita semua. Memang Tuhan Yesus udah nunjukin bagaimana kasih yang benar. Bagaimana Tuhan Yesus nunjukin kasih yang benar. Cerita cinta yang benar kepada Bapa. Tapi kemudian dia berharap supaya kita juga ngelanjutin cerita cinta itu. Jadi nggak bisa berhenti di sekedar Tuhan Yesus dan semua tokoh-tokoh Alkitab.
termasuk kita juga harus jadi pemeran. Karena itu, suatu kali Tuhan Yesus pernah bilang begini, ya, ini di Yohanes 20 ayat 21. Tuhan Yesus bilang begini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Iya, memang Tuhan Yesus sudah lengkapin cerita cinta antara Tuhan Yesus dengan Bapa, lengkapin sempurna. Tapi ingat, Tuhan Yesus terus bilang, aku sekarang mengutus kamu supaya kamu lanjutin cerita cinta itu. Karena kamu juga adalah pemerannya, sayang. Kamu bukan cuma penonton, kamu bukan cuma sebagai pembaca cerita cinta itu. Kamu juga adalah pemerannya. Sayangnya, kan tadi gue bilang ya, sebagai suatu cerita cinta, nggak bisa ada alasan egois. Nggak bisa. Waktu ada ego, waktu ada keakuan, cerita cinta itu nggak mungkin bisa kebentuk. Tapi banyak orang yang datang ke Tuhan itu dengan alasan-alasan egois. Kapan itu pernah ada temen gue nanya gini ke gue, atau bukan nanya, dia bilang gini ke gue, Rul, kalau Allah itu bukan Allah yang bisa janjiin sesuatu yang dahsyat, kayaknya gue nggak mau deh nyembah dia. Kalau Allah nggak bisa janjiin sesuatu yang dahsyat, kayaknya gue nggak mau deh nyembah dia. Kalimat seperti ini bikin gue jadi kepikiran gitu. Suatu kali ada John Lennon pernah bikin lagu. Imagine there's no heaven. Dia bilang gitu. Andaikan nggak ada bumi, nggak ada surga. Andaikan juga nggak ada neraka. Apakah manusia masih mau tetap datang ke Tuhan? Jangan-jangan orang datang ke Tuhan, ikut Tuhan, menyembah Dia. Sebetulnya adalah karena mereka takut masuk neraka loh. Orang berbondong-bondong datang ke Tuhan. Jangan-jangan alasannya karena mereka kepengen masuk surga. Jadi kalau Tuhan nggak bisa ngejanjiin surga, banyak orang jangan-jangan ya nggak kepengen datang loh ke Tuhan. Kalau orang nggak takut sama neraka, jangan-jangan banyak orang yang nggak datang ke Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan, alasannya adalah alasan-alasan yang egois seperti itu. Bagaimana cerita cinta itu bisa kebentuk? Kok bisa orang datang ke Tuhan bilang gini, what's in it for me? Ada sesuatu nggak yang bisa gue dapat dengan mengikut Tuhan? Nggak heran kalau cara mikirnya begitu. Maka banyak orang yang datang ke Tuhan supaya mereka dilindungin. Supaya mereka dijauhin dari masalah. Supaya mereka dapat kemudahan. Maka perhatiin deh, banyak orang doa-doanya, Tuhan tolong kasih kemudahan. Supaya ujian bisa dilewatin dengan nilai-nilai yang keren. Supaya kalau perlu nggak usah ada penyakit. Kalau perlu jangan ada masalah. Tuhan tolong mudahin. Gimana sih? Dan waktu nanti kontrak hidup di bumi ini udah habis, maka orang berharap dengan kedekatannya sama Tuhan, orang itu bisa masuk surga. Ini kan alasan-alasan yang egois. Dan alasan-alasan yang seperti ini udah lama direkam dalam Alkitab. Ada zamannya, yaitu di zaman Zakaria, waktu orang-orang Israel mengikut Tuhan
dengan cara yang salah. Up and down, up and down. Ada kalanya dia bagus, ada kalanya dia turun. Di zaman Zakaria, mereka mengikut Tuhan dengan alasan-alasan yang salah. Dan ini direkam di dalam Zakaria 7 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Ditulis begini. Katakanlah kepada seluruh negeri. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang ke-5 dan yang ke-7 selama 70 tahun ini. Adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Tuhan tegur mereka. Rupanya ada waktunya pada zaman itu mereka puasa. Dan puasa itu dibikin di bulan yang ke-5 dan bulan yang ke-7 selama 70 tahun. Tapi Tuhan pertanyain, iya oke, mereka setia, mereka puasa setiap bulan ke-5, bulan ke-7 selama 70 tahun, setia mereka. Kira-kira mereka juga naikin lagu pujian. Kira-kira mereka juga bikin ritual-ritual. Tapi Tuhan kasih pertanyaan. Waktu kamu lakuin itu semua, apa alasannya? Kamu lakuin itu semua. Apakah untuk aku? Apakah supaya bisa kejalin suatu cerita cinta yang keren banget, yang indah banget antara kamu sama aku? Ataukah karena kamu punya alasan-alasan yang egois? Supaya kamu nggak masuk neraka? Supaya kamu bisa masuk surga? Iya, itu alasannya. Supaya kamu bebas dari masalah? Iya. Atau supaya kamu nanti mati masuk surga? Itu alasannya. Apa? Iya, kamu udah puasa, oke. 70 tahun, oke. Apa alasannya? Tuh lihat. Ini adalah contoh waktu Israel ada di dalam posisi yang rendah, posisi yang jelek ketika mereka mengikut Tuhan. Egois. Jadi waktu kita mau mengikut Tuhan, jangan tiru cara Israel. Mereka ikut Tuhan dengan alasan-alasan yang egois. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat, selalu harus diingat apa yang dijelasin di gereja kita. Pak Eras berkali-kali ngomong, Pak Eras katakan begini. Pak Eras sering banget nih ngutip bagian ini. Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 1 ayat 27. Bahwa manusia dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Hanya manusia yang punya gambaran diri Allah. Ingat ya, manusia dicipta segambar dan serupa dengan Allah, sehingga hanya manusia yang punya gambaran diri Allah. Karena itu, manusia itu adalah replika Allah. Nah, kalau Allah adalah Allah yang maha mengasihi, maka kita sebagai manusia juga harus menjadi manusia-manusia yang sangat mengasihi orang lain. Kalau Allah mengasihi tanpa syarat, manusia juga harus punya kasih yang seperti itu. Pertanyaan, kenapa banyak orang yang justru tiru cara pikir Yunus? Gue ulang dulu. Sebagai manusia yang
yang dicipta segambar dengan Allah, maka kita harus mengasihi orang lain luar biasa. Jadi kalau kita mau jalin, kita mau terusin cerita cinta dengan Allah, maka kita harus mengasihi orang lain dengan cara Allah mengasihi kita. Kenapa orang banyak seperti Yunus ya? Banyak orang yang bisa ngampunin kesalahan orang lain. Tapi selalu ada batasnya. Orang sering ngomong begini, gua ampunin, bisa gua ampunin. Tapi gua nggak bisa ampunin yang satu itu. Yang lain gua bisa ampunin, tapi yang satu itu gua nggak bisa ampunin. Orang yang nyebelin banget, orang yang apa ya? Contohnya, orang yang ambil pacar gua nggak mau ampunin. Nggak bisa. Gua nggak bisa ngampunin orang yang satu itu. Kenapa? Ya elah, gimana gua mau ampunin? Kemarin dia colong pacar gua. Enak aja orang kayak begitu gua ampunin, nggak bisa. Lah kalau gua ampunin, terus dia bertobat, terus apa dia sama gua sama-sama di surga selama-lamanya? Enak aja, nggak mau. Itu asli cara pikir Yunus. Yunus nggak mau orang-orang jahat di Niniwe diselamatin. Enak aja. Orang sejahat itu di Niniwe diselamatin. Bagaimana kalau nanti mereka masuk surga? Gua masuk surga sama dia selama-lamanya. Nggak mau. Yunus marah. Dan kemudian Yunus bilang begini kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus bilang, tuh kan Tuhan, akhirnya Tuhan ampunin juga kan Niniwe kan? Aku tahu Engkau adalah Allah yang mengasihi, maha mengasihi. Engkau juga adalah Allah yang maha setia. Aku tahu bahwa Tuhan nggak kepingin satu orang pun binasa. Makanya dulu aku nggak mau ke Tarsis, aku nggak mau ke sana. Aku nggak mau ke Niniwe, aku dulu lari ke Tarsis. Karena aku nggak mau Engkau mengampuni orang-orang yang salah. Lihat cara pikir Yunus. Jelek banget. Bagaimana Allah bisa happy sama orang yang seperti ini? Bagaimana cerita cinta itu bisa kejalin bagus? Kalau pemerannya seperti Yunus, yang nggak bisa ngampunin. Gak match dong. Allah punya semangat untuk mengampuni luar biasa, pasangannya enggak. Pasangannya bawaannya uring-uringan, terus marah, terus kecewa, terus pahit, terus ngeluh, terus. Nggak bisa dong. Nah banyak anak muda juga begini, mungkin anak muda belum penting lah untuk ngampunin dan lain-lain. Tapi banyak anak muda yang kecewa, yang pahit. Mungkin di rumah diperlakuin nggak baik, mungkin di pergaulan dibully, mungkin kecewa karena orang tuanya nggak punya uang sebanyak orang tua orang lain, jadi dia nggak bisa punya baju yang bagus, nggak bisa punya handphone yang keren, pulsanya cekak, bawaannya uring-uringan, kecewa terus. Akhirnya jadi marah, dan ultimately harus diakuin kemarahan itu akhirnya ke Tuhan juga. Tuh kan Tuhan, kenapa Tuhan begitu? Kenapa Tuhan berkatin orang lain? Kenapa Tuhan nggak berkatin orang tuaku? Kenapa Tuhan izinin orang lain bisa punya banyak hal, tapi kenapa aku nggak punya?
Jangan tiru cara berpikir yang seperti itu. Kalau alam berpikir kita isinya kecewa, isinya uring-uringan, marah-marah, bagaimana cerita cinta itu bisa kebentuk? Nggak bisa kan? Bang, tapi lu nggak ngerti sih bang persoalan gua. Berat loh bang. Gua ngerti. Gue juga ngerasain. Kalau mengenai masalah, gue juga ngerasain. Mentang-mentang gue khotbah, mentang-mentang gue bisa nyampein firman Tuhan seperti ini, bukan berarti bahwa gue nggak ngerasain banyak masalah. Gue ngerasain banyak masalah. Gue punya anak yang harus diurus, ada urusan kerjaan yang juga harus diperhatiin, ada masalah klien yang harus gue perhatiin, ada urusan gaji yang mesti gue bayar, ada biaya-biaya lain yang mesti dibayar. Pusing. Kalau gue ngeliat orang lain, gue juga bisa kecewa. Kenapa orang lain kelihatannya nggak punya masalah? Kenapa gue punya banyak masalah? Tapi gue nggak mau cara berpikir Yunus ini ada sama gue. Gue nggak mau. Gue tolak itu. Kenapa gue tolak? Karena gue tahu persis bahwa untuk bisa ikut sama Tuhan, kita harus punya hati yang memaafkan, hati yang menerima, hati yang mengasihi luar biasa. Bukan hati yang kecewa. Nah, pemazmur juga pernah kecewa loh. Pemazmur di Mazmur 73 pernah uring-uringan juga. Dia bilang, Tuhan kenapa orang-orang yang jahat itu, orang-orang yang nggak penting untuk disayang itu kenapa kok Tuhan izinin malah disayang? Kenapa Tuhan? Pernah, pemazmur juga pernah punya kekecewaan-kekecewaan seperti itu. Tapi waktu kita punya kekecewaan dan kita pelihara kekecewaan itu, oh, nggak bakalan cerita cinta kita sama Tuhan nggak bakalan bisa hidup, nggak bakalan bisa terjadi, nggak bakalan. Kemarin ada temen, dia sharing sama gue. Dia cerita bahwa suaminya 10 tahun sakit stroke. Aduh, orang kalau stroke itu merawatnya susah loh. Susah banget. Kenapa? Karena bawaannya marah. Tapi temen gue ini hebat. Ya. Dia istri, dia perempuan. Dia rawat suaminya 10 tahun. Suaminya mau marah dan lain-lain. Dia rawat terus. Dan karena suaminya sakit, kan nggak bisa kerja. Dia yang kerja. Dia yang urus suaminya, dia yang kerja. Dia pelayanan, dia main keyboard di mana-mana. Uangnya dibawa pulang untuk merawat suaminya, biaya berobat, biaya rumah tangga, dia urus. Dan akhirnya suaminya meninggal. Waduh, waktu meninggal dia jadi sedih. Udah beberapa bulan ini dia sedih terus. Aduh, dia sedih terus. Dan dia cerita, Bang, gue sedih terus bang, nggak bisa selesai sedih gue. Gue bilang gini ke dia tadi malam. Gue bilang, iya, gue ngerti bahwa persoalan, kekecewaan, perpisahan itu bikin kita sedih. Gue ngerti banget. Tapi ingat, kita ini milik Tuhan. Kita ini ada di bumi untuk bikin cerita cinta sama Tuhan. Waktu kita terus-terusan mikirin kesedihan kita, percaya deh, cerita cinta itu nggak bisa kejalin. Kenapa? Karena kita mikirin kitanya. Aku sedih, aku sedih, aku sedih. Kita nggak sempat punya waktu untuk bikin cerita cinta gitu loh sama Tuhan. Nah gue bilang, padahal ya, dalam kasus temen gue ini gue bilang gini, padahal ya, perhatiin ya,
Kamu tuh punya pengalaman 10 tahun kan ngerawat orang sakit. Kenapa sekarang sesudah suami meninggal, kenapa kita nggak lihat sekeliling? Lihat ya samping kanan, samping kiri. Banyak loh orang yang butuh diperhatiin. Dulu lu mau habisin waktu untuk ngerawat suami kan. Nah sekarang kenapa nggak lihat sekeliling? Banyak loh orang yang perlu diperhatiin. Dan hebatnya kan lu punya pengalaman ngerawat orang sakit. Kenapa lu nggak perhatiin orang-orang yang sakit? Ledakin dong kebaikan kita di tempat lain. Jangan sampai kita jadi seperti orang kaya itu. Yang ngebiarin Lazarus yang miskin sampai mati. Nih, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya, rupanya dia kelaparan, dia pengen makan. Dia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Si orang kaya nggak bikin apa-apa. Nggak ngebantu apa-apa sampai akhirnya si Lazarus mati. Jadi gue bilang sama teman gue, jangan sampai lu jadi seperti si orang kaya itu. Lu sibuk mikirin diri sendiri, lu sibuk mikirin rasa sedih, rasa kecewa, rasa kehilangan. Lupa untuk melihat sekeliling bahwa banyak orang yang bisa ditolong. Justru pengalaman kita, pengalaman lu ngerawat orang sakit itu kan bisa diterapin untuk ngerawat orang-orang lain. Suami kan udah selesai dirawat. Ya udah dong, rawat orang lain dong. Nah, kita sebagai anak muda mungkin ngerasain tuh, nggak enak, diperlakuin beda, nggak punya ini, nggak punya itu, orang tua kita mungkin nggak sekaya orang tua orang lain. That's okay. That's okay. Tapi perhatiin orang-orang sekeliling. Banyak orang lain yang lebih susah dari kita. Banyak orang lain yang lebih sakit dari kita. Banyak orang lain yang lebih kecewa dari kita. Maka perhatiin orang-orang itu. Jagain mereka. Bantu orang lain. Jangan jauh-jauh. Teman satu home juga banyak masalah loh. Banyak yang kecewa juga. Perhatiin mereka. Jagain. Bang, gimana sih caranya kita bisa jagain orang lain? Lah, orang kita aja juga kecewa. Jangan pikirin kitanya. Kalau kita mikirin kitanya, kita mikirin perasaan hati kita, habis deh. Udah, nggak bakalan kita bisa mikirin orang lain. Iya bang, tapi gue sakit. Gini. Gue jelasin dengan cara lain. Gini. Misalnya kita kapten kapal nih. Misalnya kita kapten kapal. Kita jalanin kapal gede di laut. Ketemu ombak dong. Wah, ketemu ombak gede banget ombaknya. Apa kapten kapal bisa milih? Bisa minta, tolong dong ombaknya dikecilin? Kan nggak bisa. Misalnya dia kapten kapal, kaptennya sekarang jalan, matahari kencang banget, panas banget. Emang si kapten kapal bisa minta mataharinya dikecilin? Nggak bisa. Dulu gue pernah tuh kejadian begitu. Gue pernah mancing ya di Pulau Seribu, mancing. Mesinnya rusak loh. Malam-malam, tengah malam, mesinnya rusak. Ombak. Wah, mulai datang ombak. Siang-siang, waktu udah mulai ada matahari, mesin tetap belum nyala. Tahu nggak? Mataharinya kencangnya luar biasa. Air minum udah habis. Kita kehausan kan, minum air, minum habis. Waduh, itu matahari kencangnya setengah mati. Nggak bisa, kita nggak bisa minta mataharinya dikecilin, nggak bisa. Bagaimana caranya ngatasin persoalan-persoalan berat seperti itu? Gimana caranya ngatasin kekecewaan, kemarahan, rasa dikhianatin? Gimana caranya? Jalan aja. Step by step. Sedikit.
Nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah terlalu, aduh gue kecewa, aduh gue marah nih, aduh gue kurang, gue nggak punya ini, aduh gue gini, aduh, udah stop ngomong aduh. Jalanin aja sedikit-sedikit. Nah, sambil jalan, sambil kita lihat orang-orang sekeliling. Siapa yang bisa gue bantu? Siapa yang bisa gue perhatiin? Gitu caranya. Jangan fokus sama penderitaan dan kesulitan kita. Jangan. Ada lagi contoh. Belakangan ini kita lagi dihebohin sama kecelakaan yang terjadi di Laut Pulau Seribu. Gue angkat topi, gue respect banget sama pilot dan kopilot pesawat itu. Ya. Waktu lagi persoalan, kan kita tahu tuh pesawat naik 10.000 feet. Tiba-tiba jatuh. Dari 10.000 feet, tiba-tiba jatuh. Drop. Kenapa gue respect sama pilotnya? Waktu pesawat lagi kacau begitu, pilotnya nggak pernah mikirin diri sendiri. Pasti. Pilot pasti berusaha gimana caranya nyelamatin pesawat itu. Bukan karena pengen nyelamatin diri, tapi karena dia pengen nyelamatin penerbangannya, karena dia pengen nyelamatin penumpangnya. Nggak ada pilot dalam kondisi seperti itu yang mikirin diri sendiri. Oke, dia punya keluarga, dia punya anak, dua-duanya. Si pilot punya anak 4, kopilotnya punya istri. Tapi dalam kondisi seperti itu, mereka nggak akan pernah mikirin diri sendiri. Tiru itu. Tiru juga pemazmur. Yang walaupun pernah sempat dia kecewa, di Mazmur 73, sempat dia kecewa. Kenapa Tuhan nggak hajar orang-orang yang jahat? Tapi pada akhirnya, pemazmur, waktu dia sadar bahwa mengiring Tuhan, itu adalah mengenai menjalin cerita cinta yang indah. Ketika dia sadar bahwa mengiring Tuhan bukan tentang diri sendiri. Waktu dia sadar bahwa mengiring Tuhan nggak boleh ngeliatin masalah dia sendiri. Waktu mengiring Tuhan justru harus perhatiin orang lain. Waktu dia sadar itu, pemazmur bisa bikin pujian yang luar biasa. Pemazmur bisa bilang begini sekarang. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, di situ cerita cinta itu terjalin. Waktu orang bisa ngomong, oke Tuhan, aku punya banyak masalah. That's okay. Tapi sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, aku mau perhatiin orang lain. Aku mau rawat perasaan orang lain. Aku mau perhatiin teman. Aku mau jagain perasaan dia. Tuhan bilang, keren. Segitu besarnya aku mengasihi kamu sayang. Sekarang aku mengutus kamu supaya kamu mengasihi orang lain dengan cara itu. Aku tahu kesulitanmu. Aku jagai kamu dengan tanganku yang kuat. Aku janji. Tapi walaupun kamu lagi sakit, walaupun kamu sedih, tolong orang lain. Walaupun kamu berkekurangan, bantu orang lain. Di situ kamu hebat. Nah, murid-murid pernah salah. Murid-murid pernah salah. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai anggota dari RYC, Rehoboth Youth Community, yang hebat-hebat. Kita nggak niru murid-murid. Ya, murid-murid pernah salah. Tapi kita nggak tiru murid-murid. Kita mau tiru Tuhan Yesus. Kita mau tiru Tuhan Yesus, ya. Kita mau tiru Yesus. Yesus pernah ngomong, Tuhan Yesus pernah bilang begini,
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Orang-orang yang mengasihi Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, nggak akan egois. Nggak akan egois. Orang-orang yang mengasihi Allah dengan cara seperti itu, justru ngelihat ke kanan, justru ngelihat ke kiri, dan mencari orang yang bisa dibantu. Walaupun mereka kekurangan, mereka tetap justru bantu orang lain. Weh, gitu dong. Itu baru anak-anak muda yang keren. Anak-anak muda yang gua banggain. Oke? Selamat berjuang. Kita berdoa. Bapak, rasanya aneh banget loh. Kok bisa ya? Walaupun kami banyak kekecewaan, banyak kekurangan, kami masih butuh bantuan dan lain-lain. Kok bisa ya? Justru kami harus lupain perasaan hati kami. Justru kami harus nggak mikirin masalah kami sendiri. Justru kami harus ngelihat masalah orang lain dan cari cara supaya kami bisa bermanfaat buat orang lain. Supaya kami bisa jadi garam, supaya kami bisa jadi terang bagi dunia yang gelap dan bengkok ini. Rasanya aneh loh Tuhan. Tapi karena memang firman-Mu bilang begitu, kami mau tunduk. Ini kami Bapa. Ini kami anak-anak muda-Mu. Kami mau berperan untuk kerajaan Tuhan. Dalam usia kami yang muda, kami mau belajar untuk terus tunduk membangun hubungan yang manis sama Tuhan. Beri kami kekuatan. Beri kami terus hikmat supaya kami bisa lakuin semua yang kami dengar ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berjuang.